Saya rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan webinar yang sederhana ini. Pada kesempatan ini, saya mengambil tema sukses penelitian tindakan kelas di masa pandemi dengan PTK yang sudah saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu penelitian yang saya lakukan dan bisa menginspirasi kegiatan penelitian tindakan kelas ini di masa pandemi. Sebelumnya Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir yang saya kirim lewat chat di Zoom meeting ini. Bapak Ibu bisa mengisinya sebagai daftar hadir. Saya tampilkan presentasinya terlebih dahulu. Ya, tema kali ini Bapak Ibu, saya mengambil tema webinar kali ini yaitu tentang sukses penelitian tindakan kelas di masa pandemi dengan model pembelajaran inquiry learning. Nah, saya kira Bapak Ibu sebagai terutama guru ya, apakah itu PTK? Tentu sudah tidak asing lagi apa itu PTK ya. Karena PTK di sini adalah singkatannya itu penelitian tindakan kelas, di mana penelitian ini sebuah kegiatan mencermati atau mengamati suatu objek ya. Tindakan itu geraknya, gerakan kita terhadap apa yang kita amati, dan kelas itu yaitu adalah sekelompok siswa dalam waktu yang sama dalam menerima pembelajaran yang sama. Jadi PTK ini adalah sebuah penelitian kelas ya. Penelitian ini bersifat sempit ya, tidak berlaku untuk luas, hanya untuk berlaku pada situasi dan kondisi tertentu. Nah, di masa pandemi ini kita melihat pembelajaran itu menjadi modelnya ada 3 ternyata setelah terjadi di masa pandemi. Yang pertama ada model daring, luring, dan blended learning. Nah, apakah bisa PTK ini diterapkan dalam 3 model ini? Tentu bisa ya. Apapun model pembelajarannya, aktivitas siswa pasti terjadi di situ. Entah itu model pembelajaran dengan daring, luring, atau blended learning. Nah, ketika melakukan PTK, Bapak Ibu, tentu PTK itu diawali dari sebuah masalah. Nah, ketika masa pandemi tentu banyak masalah di sini. Masalah maupun dalam prosesnya maupun dalam hasil belajar siswa. Ketika masalah tersebut yang kita lihat banyak, nah kita identifikasi masalah tersebut dan kita rumuskan. Rumuskan di sini artinya kita akan membuat sebuah masalah yang penting yang akan kita angkat dalam sebuah penelitian, yaitu penelitian tindakan kelas. Nah, ini adalah PTK yang akan saya coba publiskan di kesempatan kali ini. Saya keluar dulu. Bapak Ibu, walaupun di masa pandemi ya kegiatan penelitian tetap bisa berjalan karena kegiatan pembelajaran pun tetap berjalan ya. Jadi tidak ada alasan apapun kalau misalkan di masa pandemi tidak bisa melaksanakan penelitian. Itu tidak ya. Nah, di sini saya mencoba melakukan penelitian dengan peningkatan hasil belajar materi organ peredaran darah manusia melalui penerapan model pembelajaran inquiry learning ya dengan media pembelajaran berbasis TIK. Jadi ada tiga komponen di sini. Yang pertama hasil belajar yang akan dipengaruhi oleh ditingkatkan oleh model belajar inquiry dan pembelajaran berbasis TIK. TIK di sini ketika masa pandemi sangat penting karena semua pembelajaran berbasis dengan teknologi. Makanya bisa menggunakan berbagai TIK seperti PowerPoint, video pembelajaran, dan sebagainya. Di sini PTK yang saya buat itu ternyata masalah-masalahnya itu tentang hasil belajarnya menurun ketika di masa pandemi. Jelas menurun ketika kita tidak bisa menemukan sebuah solusi di masa pandemi dalam proses pembelajaran. Nah, solusi yang saya terapkan yaitu tadi ya menggunakan modelnya model inquiry
Ya, yang itu yang pertama, dan yang keduanya itu menggunakan media pembelajaran TIK agar hasil belajar siswa itu meningkat. Langsung saja ke bagian. Nah, seperti biasa bahwa PTK itu yang pertama yaitu ada bab 1 tentang pendahuluan, isinya tentang identifikasi masalah. Kalau yang B itu kajian pustaka itu berisi teori pendukung kita dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Saya tarik saja di bagian hasil akhir. Nah, di sini ketika melakukan pendidikan tindakan kelas kan tentu ada beberapa siklus. Nah, siklus ini sebelum kita lakukan itu biasanya dilakukan terlebih dahulu prasiklus. Prasiklus ini walaupun kita tidak terencana, tapi dalam pembelajaran kita akan melihat di mana hasil belajar siswa itu menurun. Nah, disitulah masalah. Masalah itu akan dilakukan tindakan selanjutnya yaitu melalui perencanaan siklus 1. Di siklus 1, perencanaan, terus dilakukan tindakan, dilakukan refleksi, dan hasilnya mungkin akan meningkat ya, meningkat dari prasiklus ke siklus 1. Nah, namun apabila di siklus 1 belum tercapai suatu yang kita targetkan, maka terjadilah siklus 2. Siklus 2 ini untuk memperbaiki siklus 1. Maka biasanya dari siklus 1 ke siklus 2 itu akan mengalami peningkatan. Nah, setelah peningkatan dari siklus 2 biasanya akan ditingkatkan lagi apabila siklus 2 itu belum sesuai target kita. Misalkan target kita ketuntasan peserta didik harus 80% atau 85%, maka di siklus 3 kita akan kembali hasil belajarnya dengan melihat refleksi dari siklus 2. Jadi itu tahapannya ya, ada prasiklus, siklus 1, siklus 2. Bila siklus 2 belum berhasil, maka lanjut ke siklus 3. Nah, di sini hasilnya kalau saya melihat punya saya di sini sudah meningkat dari siklus 1 ke siklus 2. Di sini ada tabelnya, diagram siklus 1 untuk pemaparan hasilnya baik proses maupun hasil siswa, dan terus dilanjut ke siklus 2. Di siklus 2 juga meningkat dan dilanjut lagi ke siklus 3 ya. Namun siklus 2 ke siklus 3 juga mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan, tapi secara keseluruhan PTK ini sudah meningkat dan sudah dianggap berhasil Bapak Ibu ya. Jadi yang saya lakukan ini adalah sebuah penelitian tindakan kelas di kelas saya, di kelas 5 terutama ya, yang saya lakukan, dan ternyata hasilnya cukup baik walaupun di masa pandemi. Mudah-mudahan hasil PTK saya ini dapat menginspirasi Bapak Ibu bagaimana cara kita melakukan penelitian tindakan kelas walaupun di dalam masa pandemi. Bagaimana Bapak Ibu, apabila ada yang tanyakan boleh bertanya, apakah tentang PTK yang saya lakukan ini butuh masukan dari Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau memberikan atau mengamati publish PTK yang saya lakukan. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin tanyakan tentang PTK-nya? Oh iya Bapak, saya tanya Pak. Ya mangga, Ibu Nurhandayani. Iya, itu kan tadi PTK Bapak itu penggunaan ini ya Pak, model pembelajaran inquiry ya. Betul Ibu. Itu bisa kenapa Bapak dapat atau memutuskan memilih model pembelajaran itu selain dinilai mungkin dari proses pembelajaran yang sedang kita laksanakan secara daring, apakah bisa dilihat dari segi yang lain atau bagaimana Bapak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu Nurhandayani. Pertanyaannya sangat luar biasa ya. Mengapa saya sendiri mengambil modelnya pembelajaran inquiry? Ya tentu saya punya alasan tersendiri ya. Sedangkan banyak model-model lain yang sebenarnya bisa juga diterapkan. Ya, saya melihat di sini pembelajaran model inquiry ini karena di masa pandemi guru itu sangat sulit mengawasi siswa, apalagi pembelajaran yang saya laksanakan itu daring. Jadi di sini kebetulan saya adalah kelas tinggi, saya mencoba anak-anak membiarkan seperti peneliti ya, mereka menarik kesimpulan sendiri, mengamati sendiri, dan menemukan sendiri
lalu menarik kesimpulan sendiri. Mungkin pembelajaran inquiry itu pembelajaran seperti itu. Jadi di masa pandemi ini ya cukup bisa memberikan solusi bagaimana pembelajaran di sekolah itu tetap berjalan walaupun dalam keadaan jarak jauh. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya, Bapak, terima kasih ya Pak. Jadi lebih ini ya, lebih menekankan pengalaman belajar pada siswa ya Pak ya. Walaupun ibaratnya kita jarak jauh, anak tetap bisa belajar gitu ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama, Ibu. Mungkin cukup satu pertanyaan saja ya, dikarenakan kita di sini akan bergilir publish PTK-nya. Kita selanjutnya akan kepada pembicara selanjutnya, bisa kepada siapa yang sudah siap, barangkali selanjutnya. Bagaimana selanjutnya? Pak Denny mau itu enggak? Pak Denny mungkin, Pak Kimti. Yang belum publish, barangkali bisa mencoba mempublishkan. Enggak, yang lain dulu. Saya belum siap nih. Pak Kimti. Ibu Nonong, masih Vikon ya? Apa saya aja ya hari ini? Mangga, Bu Nur Handayani. Nanti dulu atau selesai dulu. Saya jadikan host dulu ya. Dulu. Saya jadikan host biar bisa sekeren mana Bu Nur Handayani mana ya? Ibu Nur Handayani. Mangga Ibu Nur sudah jadi host, bisa share screen. Ya, sebentar Pak. Saya lagi nyari bahannya dulu Pak ya, bentar. Pak Jenal bantu screenshot ya. Saya mau siapin ini dulu. Siap, siap Pak. Kalau enggak yang PowerPoint saya tampilkan nggak ada ya? Belum, Bu, belum ada. Masih mute Bu Nur Handayani. Pak, Udah Pak Jenal mau bikin akun. yang lain dulu tuh Pak. PowerPoint-nya nggak ketemu. Oh, enggak sebentar tadi. Mangga bisa Pak Denny barangkali pembicara selanjutnya dalam publish PTK. Siap Pak Denny? Kalau siap saya jadi Belum siap Pak. Yang lain dulu. belum siap. Siapa lagi yang mau publish? Ibu, Bapak yang lain barangkali. Ibu Nunung katanya. Ibu Nunung? Oh, belum siap. Ini kesempatan Bapak Ibu yang untuk mempublish hasil karya ilmiahnya. Ini disaksikan dengan banyak orang ya, supaya kita tahu di mana pembelajaran barangkali menginspirasi kepada ibu bapak yang lain.
bahwa di masa pandemi kegiatan pembelajaran tetap berlangsung dengan baik. Jenal, itu Gimana yang Ibu? daftar hadirnya harus bikin masing-masing ya? Daftar hadir dibikin di Google Form masing-masing ketika Ibu Kirain presentasi, nanti bisa peserta yang lain buat bisa tempat mengisi. lain. Nanti pakai email saya Ibu, kalau itu. Bisa copas. Sok yang lain dulu masih belum selesai tuh. Pak Kimti, barangkali Pak Kimti. Bapak Ibu barangkali ada yang mau sholat, boleh di-on video melakukan kegiatan yang lain dulu, boleh ya. Tidak apa-apa karena di sini kami hanya membutuhkan pesertanya aktif saja sebagai bukti jumlah peserta partisipan dalam webinar tetap bisa berjalan. Namun apabila Bapak Ibu ingin ilmunya bisa memperhatikan secara keseluruhan, barangkali ada yang dibutuhkan untuk diimplementasikan di sekolah masing-masing, apa hasil dari karya ilmiah dari masing-masing pembicara pada webinar ini. Mangga, silakan, ini belum ada lagi yang mau mencoba. Bu Nur Handayani, hostnya ditukan lagi Bu Nur Handayani. Bu Nur, nggak usah pakai itu aja, nggak usah pakai apa PPT, langsung aja itunya aja itu apa? PTK-nya ya Pak ya? PTK-nya aja, iya PTK-nya aja. Iya, Bapaknya. Kita nggak usah menerangkan juga nggak apa-apa kan, buktinya cuma foto. Iya Ibu, mangga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mempublish PPK yang telah saya susun. Sebelumnya saya akan share dulu PPK yang telah saya susun. Adapun judul PTK yang saya pilih yaitu penerapan model discovery learning. Sebentar. Sebentar ya, ini ada gangguan teknis. PT-nya di full aja Bu, jadi biar gede. Dede duduk, Dede. Adapun judulnya Adapun judul dari PTK saya adalah penerapan model pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 pada materi
Tema 5 ekosistem, subtema 1 di SDN Mulyasari 2, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Kemudian yang melatar belakangi penelitian saya yang lakukan yaitu adanya pemahaman siswa dari sebagian siswa, maaf maksudnya yang belum paham Maaf, Bu Nur itu di mute, di unmute dulu. Aku tuh aneh deh, ini laptopku kenapa ya, panggil hang ya? Langsung screenshot aja, Bu. Nggak bisa ke bawah ya? Kak Jenal. Itu mute sendiri ya? Mute sendiri itu. Ini nggak bisa nampilin itunya, Pak. Saya mau screenshot tuh, Pak. Screenshot biar saya screenshot, Bu. Yang Ibu screenshot fokus Pak aja. Jenal aja. Tapi Ibu itu fokus ada aja. nggak di situ? Ada, Tampilannya ada nggak? Ada. Ada. Tapi di saya nggak ada, jadi saya nggak bisa baca. Adapun yang melatar belakanginya yaitu pemahaman siswa yang masih kurang, kemudian siswa yang masih malu bahkan tidak berani dalam tanya jawab, kemudian belum adanya interaksi di dua arah, dan siswa tidak mengerjakan tugas, artinya tidak bisa tepat waktu karena entah berbagai macam alasan, kemudian karya yang dihasilkan masih kurang, dan sebagian siswa tidak dapat menjawab pertanyaan guru. Jadi hanya siswa tertentu saja yang aktif. Kemudian penelitian ini mencoba untuk menemukan model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada tema 5. Dan ini yang menjadi identifikasi masalah dari PTK saya, yaitu karakteristik peserta didik, kurangnya penggunaan media, kemudian penggunaan model pembelajaran yang masih monoton, tidak menampilkan alat peraga, dan manajemen waktu di kelas. Fokusan dari masalah ini yaitu model pembelajaran discovery learning di kelas 5 SD Negeri Mulyasari 2. Perumusan masalahnya itu bagaimana penerapan model pembelajaran discovery learning untuk hasil belajar siswa. Besarnya di sini saya muatan pembelajarannya ada 3, yaitu bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Untuk bahasa Indonesia, KD-nya dan manfaat penelitian yaitu bagi siswa adanya pengalaman belajar, dan untuk guru diperoleh model pembelajaran yang inovatif, meningkatkan kemampuan guru, dan adanya perbaikan mengajar. Kajian teoritik yaitu pengertian hasil belajar ya, yang saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mana hasil belajar terdiri dari 2 kata, yaitu hasil bagi sesuatu yang diadakan atau dibuat dijadikan dari akibat adanya usaha, dan belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu untuk merubah tingkah laku. Kemudian jenis-jenis hasil belajar ada ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotor, dan ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor internal siswa, faktor eksternal siswa. Dan pengertian PTK sendiri yaitu penelitian tindakan kelas yang mana dikutip dari GAU Persada Pres 2009 halaman 221. sampai provinsi. Nah, untuk jelasnya tergambar pada penjelasan Penis dan Michel Taggart, yang mana dalam PTK itu minimal ada 2 siklus ya. Di siklus pertama seperti biasa ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan diakhiri refleksi. Kemudian di siklus Dan untuk IPK-nya kurang ekonomi. sama ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Model yang digunakan itu model discovery learning, yang mana model pembelajaran adalah pola umum perilaku pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Model pembelajaran juga berfungsi sebagai pedoman bagi guru. Jadi kesimpulannya, model belajar itu cara yang dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan belajar dalam proses pembelajaran untuk mewujudkan hubungan yang Guru menganalisis penggunaan teknologi bagi ini juga ada beberapa cara
setelah berdiskusi, siswa mampu membuat laporan Kemudian tentang ada kelebihan kelemahan. Ini adalah materi yang diambil. Kemudian kerangka berpikirnya di situ diduga bahwa penggunaan, jadi masih ada praduga bahwa penggunaan model discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Metodologinya, waktu penelitian dilaksanakan sekitar bulan Oktober ya. Kemudian tempatnya di SDN Negeri Mulia Sari 2 Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Subjeknya di sini kelas 5 dan jenis penelitiannya tindakan kelas. Dari pelaksanaan PTK yang saya laksanakan itu berhenti pada siklus kedua karena sudah terlihat dari hasil penelitiannya yang mana di siklus kemampuan siswa dalam menerima materi pembelajaran tema 5 subtema 1 pembelajaran 2 dan 4 ya, yang menjadi ketuntasan praktikalnya yaitu 85%. Ini kondisi awal yang mana dikatakan prasiklus ya. Untuk prasiklus itu di sini yang belum tuntas ada 11 siswa, sedangkan yang sudah tuntas ada 9 siswa. Kemudian karena adanya nilai yang belum tuntas, maka dilakukan penelitian yaitu siklus pertama yang mana ada beberapa tahapan tindakannya. Tahapan pelaksanaan tindakannya itu ada analisis, refleksi, dan tindak lanjut yaitu di siklus pertama. Untuk siklus pertama di sini hasil belajar siswa ada kenaikan. Yang mana KKM 70 dengan kriteria ketuntasan klasikal 85%, ada kenaikan yang mana siswa yang belum tuntas turun menjadi 9 siswa. Kemudian yang sudah tuntas ada 11 siswa. Nah, di sini peneliti masih kurang, masih menyatakan bahwa ini belum tuntas, maka dilaksanakan siklus kedua. Dari siklus kedua yaitu ada observasi juga untuk kegiatan guru dan siswa. Di sini untuk kegiatan gurunya di siklus pertama itu mencapai 67% itu untuk prosentasenya. Sedangkan untuk aktivitas siswa di sini rata-rata 61,36. Di siklus kedua yang merupakan tindak lanjut dari siklus pertama yaitu ada tahapan sama, ada perencanaan, pelaksanaan, kemudian analisis, refleksi, dan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini diperlukan atau bisa dilakukan jika memang dalam penelitian ini dinyatakan perlu untuk dilaksanakan. Nah, untuk di siklus kedua hasilnya yaitu belum tuntas ada 2 siswa dan tuntas 8 siswa dengan persentase ketuntasan 90%. Sedangkan untuk aktivitas guru dan siswanya pun ada kenaikan menjadi 92,5%. Jadi dari hasil siklus 1 dan siklus 2 dapat direfleksi bahwa ada peningkatan hasil belajar siswa siklus 1 dengan nilai rata-rata 66 dan mengalami peningkatan di kegiatan siklus kedua yaitu 76,5. Kemudian juga siswa sudah paham tentang SK dan KD dan tujuan yang telah disampaikan oleh guru, kemudian guru sudah membagi kelompok secara heterogen, kemudian bahan ajar media yang digunakan sudah lengkap. Jadi dapat bisa dilihat dari pembahasan hasil penelitian ini jika dipresentasikan mulai dari prasiklus, siklus 1, siklus 2, dan ini merupakan jika digambarkan dalam diagram tabel, diagram batang seperti ini. Prasiklus itu berada pada warna tabel merah, kemudian siklus 1 warna ungu dan siklus kedua itu oranye. Jadi ada peningkatan setiap siklusnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada tema 5 subtema 1 pembelajaran 2 dan 4 di kelas 5 SDN Mulyasari 2. Sebagai kesimpulannya, jadi penelitian ini hanya saya laksanakan 2 siklus. Mungkin itu yang bisa saya paparkan untuk penelitian tindakan kelas yang saya laksanakan. Kalau misalkan memang ada masukan atau apa, boleh. Mungkin kalau tidak ada, itu ya Pak, bisa gantian dengan temannya yang lain. Ya, terima kasih Bu Nur Handayani. Barangkali dari Bapak Ibu yang lain bisa bertanya tentang PTK yang sudah dipublish oleh Bu Nur Handayani, bisa di chat atau langsung bertanya melalui Zoom ini.
Kalau tidak ada, bisa dilanjut kepada Ibu dapat meminta perwakilan siswa untuk menyampaikan hasilnya dan meminta siswa lainnya untuk memberikan Baru komentar. menyimak, Pak. Siswa kemudian kan kegiatan Pak, ini gimana sih? Ya udah nggak usah Udah ada selesai? tanya lah. Selesai Langsung. aja. Aku udah aku belum screenshot, udah. saya screenshot udah banyak Bu. Udah Bu, udah di screenshot Bu. Iya, Udah banyak. makasih ya. Ya. Makasih. Sama-sama Ibu. Ya silakan kepada Bapak atau Ibu yang lain yang mempresentasikan hasil. Dan juga nanti presentasi nggak usah ngomong ya Pak Jenal, ya nggak usah menerangkan, tinggal cuman gambar-gambarnya aja, terus nanti di screenshot aja gitu aja. Boleh. Oh, biar cepet lah. Iya. Ya. Pak Kimti pengen sih, tapi gimana lagi pikon. Ibu Bapak, Oke, Pak. itu kan ada chat tuh. Boleh diaktifin chat biar terlihat penuh chatnya. pekerjaannya dengan Supaya ke pekerjaan screenshot juga chatnya di situ. Terus tadi Bu Nur Handayani link absennya bisa dikirim untuk teman-teman mengisi sebagai bukti sudah dipublis PTK-nya. Ya, nanti saya kirim Pak. Di grup aja ya, di grup WA ya. Di grup WA boleh atau di sini supaya terlihat di sininya bagus screenshot-nya bisa di chat Bu, dua-duanya Bu, di chat, di kopikan aja di chat di situ. Oh, iya. Nah, saya kirim sambil jalan ya. Iya, mangga. Silakan kepada Bapak Ibu yang lain. Teman yang lain kembali kemana? Pak siapa? Pak Kimti barangkali tadi mau Pak Denny tuh katanya Pak Denny mau duluan. Oh Pak Denny, silakan Pak Denny. Tapi sebelumnya Bu Nur Handayani hostnya coba pindahkan dulu ke Pak Denny biar Pak Denny bisa screen Wah, share itu pindah ke kumaha. di Caranya partisipan. gimana, Pak? Saya juga nggak tahu tuh. Klik partisipan. Klik partisipan. Terus kan muncul nama-nama tuh Bu. Ya, Sekarang siapa? Pak Denny ya? iya, diklik Pak Denny-nya, klik kanan. Kalau nggak salah sih. Ada more tuh. Iya, ada more. Terus di situnya make host. Klik make host. Udah. Nah, udah. Pak Denny sudah jadi host. Bisa Oke. share screen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Di sini saya akan warahmatullahi mencoba wabarakatuh. publish PTK yang telah saya buat. Sebelumnya, Bapak Ibu boleh mengisi absen yang akan saya kirim melalui chat. Silahkan nanti diisi. Datanya diisi sesuai dengan identitas Bapak Ibu semua ya. Nah, untuk sekarang saya akan mencoba men-share screen PTK yang telah saya buat. Pak Jenal bantu di screenshot ya. Ya Pak, ini sedang Pak. Biar bagian saya saja yang screenshot. Bapak fokus saja ke presentasi publish. Ini adalah judul PTK yang saya buat. Judulnya yaitu peningkatan hasil belajar peserta didik pada tema 4 globalisasi melalui penerapan model pembelajaran discovery learning. Nah, kegiatan ini saya lakukan pada kelas 6, tempatnya yaitu di SD Negeri Tapos, Kecamatan Nanggung. Nah, ini adalah rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang ada pada PTK ini ada 2. Pertama, bagaimana penerapan model discovery learning dapat memperbaiki hasil belajar pada materi globalisasi. Kemudian di sini yang kedua, apakah penerapan model discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi globalisasi di siswa kelas 6. Nah, ini adalah hasil dari PTK yang telah saya buat. Ternyata kegiatan
pada pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik di siklus 1, tingkat ketuntasan peserta didik yaitu mencapai 61% sudah tuntas dari 23 peserta didik, dan 39% peserta didik masih belum tuntas. Sehingga pada siklus 1 di sini masih memerlukan perbaikan atau peningkatan-peningkatan yang akhirnya saya lanjutkan ke dalam penelitian berikutnya, yaitu masuk ke dalam siklus 2. Nah, di siklus 2 ternyata dengan menerapkan pembelajaran model discovery learning ternyata mampu memberikan hasil yang lebih baik lagi. Nah, di sini terlihat bahwa data peserta didik hasil ketuntasannya meningkat cukup drastis. Nah, yang tadinya 61% meningkat menjadi 87%. Nah, 87% ini sudah tuntas mencapai KKM dan 13% belum tuntas. Namun, kegiatan ini saya rasa sudah cukup bagus sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran di siklus 1 dan 2 itu saya rasa dicukupkan sehingga tidak dilanjutkan kepada siklus berikutnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Denny yang sudah mempresentasikan atau mempublis PTK-nya. Barangkali dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh bertanya. Satu pertanyaan lah boleh kalau ada yang mau bertanya tentang PTK dari Pak Denny. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan kepada pembicara selanjutnya. Enggak, yang siap presentasi berikutnya. Ini HP-nya juga. Ibu Suhartini ya? Enggak. Pak Denny, hostnya pindahkan ke Bu Suhartini, Pak, biar bisa share screen. Make host di partisipan. Ya, Ibu Suhartini sudah. Gantiin nama saya itu. Bu Suhartini udah ya? Ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, gimana? Sudah ada belum? Sudah ada, Bu. Ya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang PTK yang saya sudah susun. Judulnya yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif learning tipe student team Asipiman Division atau STAD untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada tema wirausaha subtema 3. Ayo belajar berwirausaha di kelas 6 SDN Gombong Sari tahun ajaran 2020-2021. Latar belakangnya, yang melatar belakangi penelitian ini adalah yang pertama pencapaian KKM atau perolehan nilai masih rendah, kurangnya aktivitas dan partisipasi siswa yang ditunjukkan siswa yang kurang memperhatikan guru saat menjelaskan materi, siswa jarang bertanya dan berpendapat saat berdiskusi. Kemudian rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif learning tipe SAD untuk memperbaiki proses pembelajaran tema 5, subtema 3 di kelas 6 di Sekolah Dasar Negeri Gombong Sari, Kecamatan Rawamerta. Kemudian yang kedua, apakah penerapan model pembelajaran kooperatif learning tipe SAD ini dapat meningkatkan hasil belajar pada tema 5, subtema 3 di kelas 6 SDN Gombong Sari. Tujuannya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif learning tipe SAD pada subtema 3 di kelas 6 di SDN Gombong Sari, Kecamatan Rawamerta. Yang kedua, untuk meningkatkan hasil belajar melalui model pembelajaran kooperatif learning tipe SAD pada subtema 3 kelas 6 di SDN Gombong Sari. Kemudian ini hasil pengamatan dari siklus 1. Nah, dari hasil pengamatan di atas,
sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, seperti mengucap salam, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memotivasi siswa belajar. Hanya saja pada kegiatan pembelajaran, guru kurang dalam mengkondisikan siswa dan menjelaskan materi dan pembelajaran, serta kurang dalam membimbing siswa dalam berdiskusi kelompok. Kemudian ini hasil observasi siswanya pada siklus 1. Berdasarkan tabel tadi, siswa sudah baik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa aktif mendengar, menyimak, mencatat, bertanya, dan menjawab, serta melakukan demonstrasi atau percobaan. Hanya saja ketika berdiskusi dalam kelompok maupun menjawab pertanyaan kuis, masih didominasi oleh beberapa siswa saja, dalam artian tidak semua siswa aktif. Nah, kemudian ini refleksinya. Jadi refleksinya untuk guru, itu guru kurang dalam mengkondisikan siswa, guru kurang dalam menjelaskan materi. Kemudian ini refleksi untuk siswa, langkah-langkah yang harus dilakukan selanjutnya, siswa diberikan arahan agar lebih aktif lagi dalam melakukan kegiatan berdiskusi, dan siswa diberikan stimulus agar siswa lebih aktif. Kemudian ini langsung dipercepat saja ya, ini anak saya lagi. Ini hasil dari siklus 1. Kedap. Ini hasil observasi siklus 2. Ini nilai rata-rata pada. Ini perbandingan dari siklus 1 dan siklus 2. Dari grafik tadi dapat disimpulkan bahwa metode cooperative learning tipe STAD ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa SDN Gombong Sari tema 5, subtema 3. Jadi peningkatan yang cukup baik tersebut disebabkan kelemahan pada siklus 1 berhasil diperbaiki pada siklus 2. Pada peningkatan aktivitas siswa tentu saja dipengaruhi oleh faktor kemampuan guru dan menjelaskan dan membimbing proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Sartini yang sudah mempublish PTK-nya. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan dari hasil PTK Ibu Suhartini, boleh bertanya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan kepada pembicara selanjutnya. Kepada Bapak Ibu yang pembicara untuk mempublish PTK, siapa yang sudah siap boleh mempublish. Acungkan tangan bolehlah. Di stop dulu tuh Bu Sartini presentasinya. Tadi gimana caranya? Di stop dulu, ini presentasinya belum stop Bu Sartini. Oh, ya. Bentar, Pak. Ya. Siapa yang mau berikutnya? Saya aja, Bu. Saya dulu, Bu. Kimti. Bu Sartini kepada Pak Kimti dibikin hostnya. Sebentar, Pak. Tadi more apalagi itu, Pak? More terus milih make host tulisannya gitu. Oke. Ya. Sudah, terima kasih semuanya. Sudah. Ya, terima kasih. Sekarang ke Pak Kimti, mangga Pak Kimti mempublish PTK-nya. Saya nggak menerangkan atau apa-apa ya, cuman itu aja, gambar aja, biar nggak terlalu lama lah. Yang harus ada pura-pura tangannya tuh, Pak. Nggak apa-apa, Jenal. Salam kungkul, Pak. Mula balem wae. Isukan doi sih. Orangnya kerpikon itu cenangis-angis. Besok ke polio, Teteh. Udah tampil nggak ya di itu layar? Dan cek kehadiran, kemudian Tuh masih pikon. kemudian tujuan pembelajaran juga disampaikan. Kemudian kuliah sebisanya. Laptopnya dipakai HP. Ya udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah PTK yang mau saya publish. Judulnya peningkatan hasil belajar kelas 5 SDN model hari 1, tema sehat itu penting melalui penerapan model pembelajaran discovery learning. Nah, ini disusun oleh saya.
Nah, ini latar belakang masalahnya. Jadi dari inti dari latar belakangnya itu adalah, jadi KKM yang ditentukan itu kan 70, siswanya ada 14, tapi yang tuntas itu hanya 6 siswa atau 42%, jadi masih jauh dari target untuk ketuntasan hasil belajar ya. Targetnya adalah 80%. Jadi dari observasi tersebut itu makanya dari latar belakang tadi saya jadi memutuskan untuk membuat sebuah penelitian. Judulnya adalah peningkatan hasil belajar tema SEAT itu penting melalui model pembelajaran Discovery Learning di kelas 5 SDN Medal Hari 1, Desa Medal Hari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang. Nah, ini masalah yang akan dari PTK ini, saya batasi masalahnya hanya 2 di sini. Dan rumusan masalahnya adalah seperti ini. Ini tujuan penelitian. Penelitian bagi guru, siswa, sekolah, dan kajian teoretik. Untuk langsung ke bawah, caranya gimana ya? Jauh banget nih ke bawahnya. Oh, ini ada nih. Langsung ke hasil ya, Pak Jenal ya. Mangga, Pak. Nah, ini adalah hasil dari prasiklus. Dari prasiklus yang tadi sudah dijelaskan di pendahuluan. Jadi hanya tuntas siswa yang memenuhi KKM hanya 42,9%. Nah, makanya ini hasil diagram dari prasiklus. Terus dilanjutkan, saya memutuskan untuk melakukan PTK. Ya, ini adalah hasil dari siklus pertama. Di sini ada peningkatan yang tadinya hanya 6 siswa yang tuntas atau 42, sekarang 64,29%, atau bisa digambarkan dengan diagram seperti ini. Rata-ratanya juga naik jadi 71,43%. Jadi ini ada penurunan ya untuk siswa yang belum tuntas, yang tadinya belum tuntas itu sampai 57%, sekarang 35% yang belum tuntas dan 64%. Tapi ini masih jauh dari KHB atau target ketuntasan hasil belajar yang 80%. Makanya saya lanjutkan ke siklus 2. Dan ini hasil dari siklus 2. Hasil belajar dari siklus 2. Nah, di sini ada kenaikan yang cukup signifikan. Jadi dari rata-rata nilai yang tadinya di siklus 2, di siklus 1 itu 71, sekarang menjadi 82,64. Di sini ada beberapa anak yang mendapat nilai 100, dan untuk penurunan siswa, jumlah siswa yang belum tuntas menjadi 14%, yang tadi itu 36% di siklus 1, dan yang mencapai KKM adalah 85,71%, dan ini sudah memenuhi target dari KHB sebesar 80%. Saya akan melanjutkan ke siklus 3, soalnya saya rasa itu siklus kedua itu ada beberapa yang belum saya lakukan, jadi saya lanjut ke siklus 3, dan ini ada hasil belajar dari siklus 3.
Nah, ini dari siklus 3, tapi ternyata setelah dilakukan dari siklus kedua ke siklus 3, ternyata di sini nilai rata-rata siswa nilainya itu ada penurunan, yang tadinya 82, sekarang hanya 75,14%. Tapi untuk KHB, untuk siswa yang mencapai KKM itu masih tetap nggak ada kenaikan, nggak ada penurunan, yaitu 85,71%. Jadi ini adalah refleksinya. Jadi dari prasiklus ke siklus 1 itu ada kenaikan 20,47% untuk rata-rata. Dari siklus 2 ke siklus 1 ke siklus 3 ada 11,21% kenaikannya. Dan untuk dari siklus 2 ke siklus 3 di sini ada penurunan 4,48%. Tapi kalau dihitung dari prasiklus sampai ke siklus 3 itu tetap masih ada kenaikan, kurang lebih 30%. Ini adalah perbandingan ketuntasan hasil belajar dari prasiklus 42,9%, terus siklus 1 menjadi 64,29%, siklus 2 85,7%, siklus 3 85,71%. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah dari PTK ini anggap berhasil. Jadi jadi model belajar discovery learning itu bisa digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 5 SDN Medalasari 1 Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silahkan Pak Jenal. Ya, terima kasih kepada Pak Kimti ya selaku pembicara publish PTK. Ya, Bapak Ibu barangkali ada yang ditanyakan dari PTK Pak Kimti, boleh satu pertanyaan sebagai pertanyaan penutup untuk PTK Pak Kimti. Kalau tidak ada, kita lanjutkan kepada pembicara selanjutnya. Silakan mangga Bapak Ibu yang ingin publish PTK-nya. Silakan Bapak Ibu, siapa lagi yang ingin publish? Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari pembicara tentang PTK dengan berbagai jenis model pembelajaran dapat memberikan ilmu baru bagi Bapak Ibu dan bisa mengimplementasikan di sekolah masing-masing agar kegiatan pembelajaran terus dapat ditingkatkan, karena penelitian ini tujuannya untuk memperbaiki pembelajaran yang kurang baik dari hasil maupun dari prosesnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin mempresentasikan atau mempublish PTK-nya, boleh acungkan tangan. Atau kalau ada yang ingin bertanya, boleh bertanya. Silakan. Ada yang sudah siap? Coba Pak. Ibu Duda. Kepada Pak Kimti, hostnya dipindahkan dulu ke Bu Duda, biar Bu Duda bisa mempublish PTK-nya. Biar bisa sekeren. Saya mau bertanya, Ibu. Mempresentasikan. Gimana ya, Pak? Gimana Bu Nunung? Ya, gimana Bu Nunung? Ini Zoom-nya di waktu enggak? Zoom saya Sudah, record. Bu Duda. Saya record. Lama? Sudah. Biasanya kalau saya kan suka 30 menit gitu keluar, enggak ini? Enggak, ini saya pakai akun yang sudah di akun edukasi. Jadi lebih dari 40 menit mau berapa jam juga bisa. Jadi host. Pas saya foto aja. Ibu Duda bisa screenshot. Akun edukasi Bu, bisa berapa jam aja. Screen share. Saya Aku saya foto
soalnya ini sinyalnya jelek. Ya, di share aja, Bu. Enggak, kepada Bu Duda bisa publish PTK-nya. Itu Bu Duda macet itu. Bentar Pak ini. Iya, macet. Macet terus dari tadi, Pak. Aduh. Ikomo baru lewat Bentar, jadi macet. Jadi di sini kita saring publish PTK, kita akan memberikan wawasan-wawasan yang lebih lagi dengan berbagai macam model. Nggak ada. Dan Bu Duda kameranya mati, Bu Duda. Itu nggak mati, cuma gambarnya nggak ada ya? Iya, betul. Pak, ya. Gambar kameranya Pak, saya nggak ada. Gimana, Pak? Ya, mangga presentasikan saja Bu Duda, sudah tampil ininya, presentasinya, PTK-nya sudah tampil. Ada. Tapi orangnya nggak ada. Potokan, Pak. Soalnya saya sinyalnya ini jelek. Di sini saya mau mencoba mempresentasikan PTK yang telah saya buat, yaitu yang judulnya penerapan model pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada tema kewajiban dan haku. Penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas 3 SDN 2 Sukahurip, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya, semester ganjil. Nah, adapun yang melatar belakangi dari saya membuat PTK ini, yaitu di dalam, realita di lapangan ini dalam kondisi darurat seperti pandemi seperti sekarang ini, kegiatan belajar tidak dapat berlangsung secara normal seperti biasanya. Nah, di sini berdasarkan hasil penelitian terhadap ketuntasan hasil belajar peserta didik pada tema kewajiban dan haku, subtema kewajiban dan haku di rumah, pembelajaran 3 masih banyak yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal, yaitu yang data yang diperoleh dari 37 siswa hanya sisanya 17 siswa yang mendapat nilai lebih dari 75, sedangkan 20 kurang dari 75. Bahwa dapat disimpulkan bahwa 46% siswa dapat mencapai KKM dan 54 belum mencapai KKM. Adapun identifikasinya, yang pertama, siswa kurang kondusif dalam pembelajaran, siswa yang pandai mendominasi dalam proses pembelajaran. Kemudian analisis masalahnya difokuskan kepada pembelajaran subtema 3, pembelajaran ketiga dengan model discovery learning. Adapun rumusan masalahnya, bagaimana penerapan model discovery learning dapat memperbaiki proses pembelajaran pada tema kewajiban dan haku, subtema kewajiban dan haku di rumah, pembelajaran ketiga pada peserta didik kelas 3 di Sekolah Dasar Negeri Sukahurip 2, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya, meningkatkan hasil belajar pada tema kewajiban dan haku. Subtema kewajiban dan haku di rumah. Nah, untuk menjawab, di sini saya menggunakan untuk datanya, yaitu saya menggunakan lembar observasi dan kegiatan dan tes. Itu berarti mana ya? Sebentar, Pak. Nah, adapun hasilnya, deskripsi hasil penelitian perbaikan pembelajaran pada tema dilakukan oleh peneliti. Penelitian pada siklus 1, rencana perbaikan pembelajaran siklus 1 pada tema kewajiban dan haku, subtema kewajiban dan haku di rumah, pembelajaran 3 ini di kelas difokuskan untuk mengatasi masalah yang ditemukan pada saat observasi awal atau setelah dilakukannya prasiklus, yaitu hasil belajar siswa hanya 46 peserta didik yang mencapai KKM dan 54 mencapai KKM. Oleh karena itu, tujuan perbaikan pembelajaran siklus 1 adalah meningkatkan hasil belajar kegiatan dan haku, subtema kewajiban dan haku di rumah. Adapun rencana perbaikan pembelajaran itu pada siklus 1 terdapat pada lampiran.
Yang kedua, pelaksanaan perbaikan pembelajaran 3 siklus 1 pelaksanaan sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat dalam RPS siklus 1. Untuk mengukur keberhasilan peserta didik, maka peneliti melakukan evaluasi pada akhir. Nah, adapun hasil belajarnya pada siklus 1 itu siswa yang mencapai KKM yang belum mencapai KKM sekitar 35%. Kemudian karena KM yang ditentukannya adalah 75, ini kurang dari 75, kemudian saya melakukan penelitian siklus kedua. Ini untuk observasi gurunya. Pada siklus 1 saya memperoleh nilai sekitar 80%, 80 ya. Adapun lembar observasi untuk siswanya itu mendapatkan nilai itu 77,50. Nah, untuk perbandingannya prasiklus dengan siklus. Kemudian pada penelitian perbaikan pembelajaran pada siklus 2 yaitu sama dilaksanakannya perbaikan karena belum mencapainya KKM yang nilai yang didapatkan dalam siklus 2 yaitu yang pertama ini yang sudah tuntas itu mencapai 86%, sedangkan yang belum itu sekitar 13, sehingga penelitian ini saya rasa sudah cukup karena sudah memenuhi KKM secara klasikal. Nah, ini sama juga sudah mengalami kenaikan. Kemudian untuk siswanya juga sudah mengalami kenaikan. Nah, ini presentasenya. Ini antara siklus 1 dan siklus 2. Sudah Pak di screenshot-nya? Halo? Fokus aja Ibu sama ini screenshot biar urusan saya. Nah, di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembelajaran tema 4 kewajiban dan hakku subtema kewajiban dan hakku di rumah dengan menerapkan model pembelajaran distance learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 3 di SDN 21 Huruf 2 Kecamatan selalu mengalami peningkatan untuk setiap siklusnya. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari hasil presentasi pelaksanaan yang dilakukan guru dan aktivitas siswa yang meningkat pada setiap siklus. Untuk hasil penelitian pelaksanaan pembelajaran dengan kriteria baik, kemudian presentasi pada siklus kedua mendapat 95%, kriteria sangat baik. Dalam tahap pelaksanaan, selain observasi terhadap aktivitas siswa, aktivitas siswa pun diobservasi. Pada siklus 1, aktivitas siswa mendapat nilai 77,50%, kemudian pada siklus 2 itu mengalami peningkatan sebesar 92,50%. Adapun hasil belajarnya, hasil belajar yang didapat siswa dari hasil evaluasi siswa pada pembelajaran tema kewajiban dan hakku, subtema kewajiban hakku di rumah, berdasarkan data siswa yang diperoleh pada siklus 1, terlihat masih terdapat beberapa siswa yang belum tuntas untuk mencapai KKM yang telah ditentukan. Dari 37 siswa mendapat 24 atau 64,86 sudah mencapai KKM dan sekitar 13 orang belum mencapai KKM. Jika dilihat secara keseluruhan, maka tes tersebut belum maksimal karena siswa yang telah berhasil mencapai kurang dari 70%. Penelitian ini dianggap sudah berhasil nilai KKM, sehingga ditingkatkan kembali pada siklus kedua. Dan ternyata pada siklus kedua hasil tes belajar siswa tersebut menunjukkan bahwa dari 28 siswa terdapat 2 siswa yang sudah mendapat sudah tuntas, dan yang belum tuntas ada sekitar 5 orang. Berdasarkan data tersebut, pembelajaran pada siklus 2 telah dianggap berhasil karena tingkat ketuntasannya sudah lebih dari 85%. Menerapkan model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 3 di sekolah dasar Negeri Sukahurip, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tasikmalaya. Adapun saran-sarannya, nah, ini dalam pelaksanaan pelajaran di kelas, guru berusaha memberikan motivasi kepada siswa agar belajar lebih aktif dan kreatif. Guru selalu membimbing siswa ke arah yang lebih baik karena siswa akan memperoleh ilmu pengetahuan. Jika dalam pelaksanaan pelajaran belum melibatkan siswa dalam pembelajaran, untuk meningkatkan hasil belajar siswa terutama pada tema 4 subtema 1 pembelajaran ketiga melalui penerapan model pembelajaran yang merupakan model pembelajaran yang dapat menemukan motivasi siswa belajar sehingga pesan akan menjadi lebih jelas dan dapat dipahami oleh peserta didik, memungkinkan terjadinya penguasaan dan pencapaian tujuan pembelajaran. Adapun lampirannya,
Ini RPP siklus 1. Kemudian RPP siklus 2. Kemudian ini adalah kisi-kisi dan butir soal EPA yang digunakan untuk kegiatan evaluasi harian. Nah, ini soal evaluasinya. Nah, ini soal evaluasinya. Ini kunci jawabannya. Ini untuk Nah, ini soal untuk siklus 2. Ini merupakan lembar observasi guru yang dilakukan pada siklus 1. Ini lembar observasi siswa yang digunakan pada siklus 1. Nah, ini merupakan hasil belajar siswa pada siklus 1. Nah, ini. Kemudian KKM yang saya tentukan adalah 75, nilai tertingginya 100, nilai terendahnya 40, ya. Kalau rata-rata 43,90, yang tuntas 24 siswa, yang tulasi presentasi nilai hasil pembelajaran siklus 1 yaitu yang mendapatkan nilai antara 87 sampai 100 ada 4 orang, yang 73 sampai 87 20 orang, 60 sampai 73 11 orang, 6 kurang dari 60 ada 2 orang. Dengan seperti ini presentasi hasil belajarnya. Nah, ini hasil belajar siklus 1. Ini untuk sikap spiritualnya. Nah, ini untuk hasil spiritual. Mungkin itu saja presentase atau publik PTK yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pembicara Ibu Dudah yang sudah mempublish PTK-nya. Barangkali Bapak Ibu ingin bertanya, boleh bertanya dengan acungkan tangan. Saya tunggu kalau ingin ada yang bertanya. Apabila tidak ada yang bertanya, boleh kita berlanjut kepada pembicara selanjutnya. Mangga kepada Bapak atau Ibu yang sudah siap mempublish PTK-nya. Bisa langsung acungkan tangan di sini. Boleh siapa? Jadi Bapak Ibu, dari berbagai yang tadi Bapak Ibu tampilkan PTK-nya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, karena di situ terlihat ada berbagai macam model pembelajaran ya untuk meningkatkan proses dan hasil belajar siswa di masa pandemi. Ada yang menggunakan modelnya luring, daring ataupun blended ya. Ketiga model ini tetap bisa dilaksanakan penelitian. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya bagi Bapak Ibu. Dan kepada selanjutnya pembicara silahkan, barangkali ada yang sudah siap, mangga dipublish PTK-nya di sini. Karya ilmiahnya. Vanessa. Silahkan Bapak Ibu yang Nuning sudah sama siap. Bu Lia masih itu ya. Mempublish Vanessa, ini, Bu Nuralia, Bang. ya. Mempublish ini tidak perlu lama, Bapak Ibu, cukup kepada inti-intinya saja bahwa PTK yang Bapak Ibu buat itu seperti apa ya. Jadi kita supaya lebih cepat dan lebih efisien waktunya ya. Silakan kepada Bapak Ibu. Karena yang penting di sini kita akan mendokumentasikannya. Nanti screenshot-nya sudah saya kirim ke grup ya. Kalau di kelompok 2, mungkin kalau dari kelompok yang lain akan saya japri saja hasil dari dokumentasinya, boleh. Silakan Bapak Ibu selanjutnya. Bu Lia, itu mic-nya dinyalakan dulu tuh belum? Barangkali itu berbicara sama Vicon ya mungkin ya. Vicon yang lainnya.
Bu Mega atau? Boleh? Atau yang lain mau sharing? Boleh? Tentang PTK? Memberi masukan? Mangga yang belum, ini kesempatan baik ya Bapak Ibu. Kesempatan baik kita mempublish PTK karena di tanggal-tanggal berikutnya mungkin mulai besok kita mulai sibuk dengan Oh ya, Bu Anissa mah udah publish ya. Bu Anissa mungkin sudah ada yang sudah publish iya, di Itu Pak cuma di sekolah aja cuma 8 orang udahlah. Nggak mau dicoba di sini Bu Anissa, nggak apa-apa 1-2 dokumentasi lumayan. Bisa nanti pilih-pilih barangkali. Bu Anissa nggak apa-apa, coba aja di sini. Tidak perlu Ya lama-lama saya kok, juga Bu. sudah di sekolah, cuma saya mau pilih-pilih juga. Iya, lihat inti-intinya saja yang disampaikan. Saya aja Bu, cepetin. Nggak tahu ya. Ini nanti ada rekaman videonya, barangkali video ini bermanfaat untuk nilai UKIN juga, nanti saya akan bagikan videonya. Sudah saya rekam ini. Jadi di sini akan nampak ya. Ibu Bapak bisa melihat, nanti bisa melihat hasil videonya dan bisa nanti dipotong misalkan di bagian Ibu yang presentasi dan bisa diupload di YouTube masing-masing sebagai publikasi karya ilmiah. Nanti di YouTube barangkali banyak yang terinspirasi dari hasil PTK Bapak atau Ibu yang sudah buat. Mangga Bapak Ibu barangkali mau menampilkan lagi selanjutnya. Atau barangkali dari peserta yang lainnya barangkali mau memberi masukan atau mau bertanya. Di sini banyak pembicaranya, bisa sharing, bisa saling memberikan informasi atau pengetahuan tentang apa itu PTK dan apa saja sih model pembelajaran yang harus disiapkan untuk PTK. Ya, apa saja sih? Apakah solusinya hanya model pembelajaran atau yang lainnya tidak bisa? Sebenarnya bisa ya. Tidak hanya model ya. Boleh bertanya karena ini pembicara selanjutnya belum siap. Ibu Nunung siap? Ya, kepada tadi siapa? Bu Dudah terakhir ya? Bu Dudah. Bu Dudah, mangga itunya hostnya dipindahkan ke Bu Nunung Nurjana sebagai pembicara selanjutnya. Ya Pak, dipoto unggul. Mangga Ibu. Tenang Ibu. Gimana Pak caranya? Aduh. Di partisipan Ibu, nanti ada nama Bu Nunung, Ibu klik more. Partisipan. Bentar Pak, di partisipan ada nama Bu Nunung. Nah, nanti muncul di sebelah kanan kalau nggak salah nama-nama. Nah, Ibu cari nama Bu Nunung Nurjana. Udah more ya? Ya more, terus pilih make host. Make host pilihnya. Ya, klik. Biar Bu Nunung menjadi host, biar bisa share screen. Nah, silakan kepada Ibu Nunung, waktu dan tempat saya persilakan untuk mempublish PTK-nya. Yang disensorikan ya. Saya suaraan. Kita ketawa dulu biar nanti nggak usah ketawa. Udah. Ada nih mau nisok itu. Ayo tuh Pak. Ayah Ibu. Itu teh mana segala ayah itu mana cara ngageng kena. Susah membesarkannya. Ih, kalah keluar. Penampilannya banyak itunya ya Pak, file-file. Nah, mana sih jangan agung kena di dia? Di sebelah kiri. Di bawah biasanya ada. Di bawah ada. Atau klik kanan saja, full klik kanan. Terus? Nah, muncul itu ada nggak? Oh, nggak ada ya? Berarti dari sini, dari sebelah kiri atas. Ini jadi, geser ya. Bisa. Foto aja dulu. Ini nih, sebelah pencarian nih. Sebelah pencarian tuh. Ada gambar apa sih? Tuh. Sebelah pencarian di atas kiri. Sebelah pencarian.
nih sebelah pencarian. Gambar kayak pencarian nih, apa namanya sih? Itu yang paling bawah aja tuh, yang deket buat ngegedein, ngekecilin. Di bawah juga Gede ada. nggak? Udah, langsung aja ya Pak. Kelihatan nggak? Ya udah kelihatan segini juga nggak apa-apa. Udah. Yalah, Barangkali salah ya. ibunya keburu grogi barangkali. Enggak, ini si Ibu lagi dijelasin soalnya lagi. Aduh, double. Nah, baik, ini untuk publikasi laporan penelitian tindakan kelas yang dibuat oleh saya, Nunung Nurjana, GK3 Universitas Pakuan, Angkatan 3 tahun 2020. Judul PTK-nya sendiri yaitu peningkatan hasil belajar, tema pahlawanku, subtema perjuangan para pahlawan melalui model pembelajaran kooperatif learning dengan pendekatan saintifik pada siswa kelas 4 SDN 2 Ciparigi, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, tahun pelajaran 2020-2021. Terus untuk latar belakangnya sendiri, bacanging Pak, ulah teuingnya. Intinya saja Bu, kira-kira bagaimana? Latar belakangnya itu kecil-kecil tulisannya. Jadi intinya setelah dilakukan pembelajaran pada siklus 1 itu hasil belajar siswa baru hanya 6 siswa yang mendapat nilai di atas KKM atau sekitar 37,5. Makanya harus dilakukan penelitian untuk meningkatkan hasil belajar. Mungkin seperti itu. Untuk rumusan masalahnya ada 2, yaitu bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan apakah penerapan model kooperatif learning bisa meningkatkan hasil belajar, itu ada 2 rumusan masalahnya. Terus untuk tujuan penelitiannya berdasarkan rumusan tadi yaitu untuk memperbaiki proses pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif learning, dan yang kedua untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Sama itu Pak. Terus manfaatnya yaitu agar guru lebih termotivasi untuk menerapkan model pembelajaran yang lebih bervariasi, dan untuk siswa yaitu untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan kreativitasnya. Untuk sekolah memberikan sumbangan terhadap kemajuan dalam peningkatan pendidikan, dan untuk orang tua menambah pengetahuan mereka tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar anak. Nah, langsung saja ya ke hasil penelitiannya. Penelitian yang saya lakukan yaitu sebanyak 3 siklus, ada siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Dan ini dilakukan penelitiannya yaitu di kelas 4 SDN 2 Ciparigi, Kecamatan Sukadana, di kelas 4 yang berjumlah 16 orang, 10 siswa laki-laki dan 6 orang perempuan. Letaknya sendiri berada di sebelah selatan kantor kecamatan, jauh dari pusat kota ya Pak, daerah terpencil. Untuk hasil penelitian siklus 1 yang saya lakukan, kemampuan awal memang belum terlihat ya. Ini terlihat pada hasil siklus 1 jumlah siswa 16 orang, yang mendapat nilai di atas KKM hanya 6 orang atau sekitar 37,5%. Makanya dilakukan perbaikan salah satunya dengan memakai model pembelajaran kooperatif learning. Terus setelah dilakukan perbaikan pada siklus 2 akhirnya ada peningkatan nilai siswa yang tadinya hanya 6 orang yang mendapat nilai KKM sekarang bertambah menjadi 14 orang. Rata-rata kelas pun meningkat, yang tadi sekitar 70 sekarang menjadi 84. Tapi di situ saya masih merasa belum selesai semua gitu ya, belum 100%. Makanya dilakukan lagi perbaikan di siklus ketiga, dan alhamdulillah di siklus ketiga semua siswa mendapat nilai di atas KKM semua atau sekitar 100%. Mungkin seperti itu. Kesimpulannya, untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SDN 2 Ciparigi, Kecamatan Sukadana, tema pahlawanku, subtema perjuangan para pahlawan, sebaiknya dilakukan melalui model pembelajaran cooperative learning dengan pendekatan saintifik. Mungkin seperti itu Bapak. Sekian dan terima kasih. Tas Pak, itu ya. Ya, terima kasih. Absena menyusul. Ya, terima kasih kepada Ibu Nundung selaku pembicara publish PTK ya. Iya. Barangkali kepada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya boleh bertanya, dan apabila ada yang ingin mempublish PTK berikutnya pembicaranya, mangga Bapak Ibu boleh acukan tangan.
Nginteng naroskeun. Aku. Naon teh Lia? Cingker Mangga, pikon mah. mangga. Ibu Lia. Bisa tuh. Kalau share Zoom di HP. Dokumentasinya nanti gimana? Hah? Bisa nggak? Coba. Coba lihat ya. Share. Only the host. Oh, itu dipindahkan dulu hostnya ke Bu Lia. Ya, siap bentar, Pak. Tapi saya PDF nggak apa-apa, Bu. PDF nih. Nggak apa-apa. Terus, Pak. Mulai. Sudah host, sudah bisa share screen. Bu Anissa katanya nggak bisa masuk lagi Pak channel. Terus bubar. Aduh, Kela. Bentar. Kayaknya nggak bisa ya di HP mah ya. Itu sebelah dulu. Nggak bisa, Bu Lia. Bentar, Belum iya pernah nanti coba mau sih. ke laptop dulu bentar. Belum Bentar pernah di coba laptop dulu ya. pakai HP. Bapak Iya, Ibu, kayaknya nggak bisa. Kayaknya saya boleh coba, Pak. gimana? Sok, yang lain dulu. Oh, iya ya mangga. Hostnya siapa? Hostnya dipindahkan Ibu Lia. Tadi sama Bu Lia. Punten Ibu Lia, hostnya. Tadi siapa yang mau maju, yang mau presentasikan publish PTK? Pak Dwi kayaknya, Pak. Pak Dwi. Mangga Pak Dwi. Boleh. Ibu Bapak barangkali ada teman-temannya yang belum publish, boleh masuk Zoom ini, kita bekerja sama saja ya untuk mempublish biar jumlah partisipannya terus meningkat ya. Karena Ya, kita ini masih berapa tuh? 12 tadi sudah orang. sampai 17 dan kini sekarang turun lagi jadi 12. Bapak Ibu minta kerjasamanya biar kita memenuhi syarat untuk Minimal PTK 15 ini. orang. Ya walaupun nanti di akhirnya di absen sih bisa dibanyak-banyakin ya. Karena absen kan kita bisa kerjasama saling mengisi absennya siapapun lah. Yang penting ada dokumentasi supaya kita bareng-bareng di sini UKIN-nya nilainya bagus dan UP-nya juga lulus lah. Inginnya kan seperti itu semua. Amin. Mangga kepada Bapak Dwi pembicara selanjutnya. Tapi apa ini kalau absennya boleh dari Pak Denny aja tas sekali. Boleh. Absennya belum persiapan nggak apa-apa. Betulnya bisa juga sih. Nanti saya kirim Excel-nya. Itu kan biasanya bisa di-download dari Excel ya? Ya, maksudnya apa namanya absen bersama aja semuanya, boleh nggak sih? Boleh. Punya saya kan ada di share itu, nanti saya juga share, saya kasih tahu lah. Barangkali. Oh iya, siap. Itu. Siap.